Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, sesosok manusia terbaik yang menjadi panutan bagi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah SDN Sindang Sari yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu Guru juga staf TU yang saya hormati. Tidak lupa kepada siswa-siswi SDN Sindang Sari yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebagai pembina upacara akan memaparkan sepatah dua patah kata mengenai tanggung jawab. Hadirin rahimakumullah, kullu nafsin bima kasabat rahina. Berbicara tentang tanggung jawab dapat diartikan dengan konsekuensi yang harus diterima atas apa yang dilakukannya dan dipilihnya. Kita sering mendengar kata lepas tanggung jawab, yang artinya tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, atau lebih dikenal dengan sebutan lempar batu sembunyi tangan. Ada 3 hal penting yang harus difahami oleh seorang pelajar mengenai tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Seluruh siswa-siswi SDN Sindang Sari diharuskan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Mengenai tanggung jawab sebagai seorang pelajar, diantaranya belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, serta tertib dalam mentaati peraturan yang ada di sekolah. Namun, pada kenyataannya banyak siswa-siswi yang masih merasa terbebani atas kewajibannya sebagai seorang pelajar. Kebanyakan siswa-siswi berangkat ke sekolah tujuannya bukan untuk belajar, melainkan sekolah dijadikan tempat untuk bertemu, kumpul-kumpul bersama teman-teman, ngobrol-ngobrol, dan lain sebagainya. Padahal tugas utama seorang pelajar ya belajar menuntut ilmu dengan baik. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Terkait dengan tanggung jawab sebagai seorang anak, kita semua tahu bahwasannya seluruh orang tua tidak menginginkan banyak hal dari anak-anaknya. Mereka hanya menginginkan agar anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, agar kelak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita sebagai seorang anak harus memenuhi kewajiban kita, yakni dengan cara memenuhi apa yang orang tua kita inginkan. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Sudahkah kita memenuhi seluruh tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama? Pada kenyataannya, banyak di antara kita yang tercukupi di bidang ekonomi, yang mampu di dalam segi akademik, namun hatinya masih merasa kosong karena masih jauh dari agama. Maka dari itu, kepada seluruh siswa-siswi SDN Sindang Sari, janganlah kalian sekali-kali melupakan kewajiban kalian sebagai seorang hamba.
Janganlah terlalu banyak meminta, akan tetapi kalian melupakan kewajiban kalian sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang pelajar mengenai tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Dan yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Semoga seluruh siswa-siswi SDN Sendang Sari dapat memenuhi dan melaksanakan seluruh tanggung jawab dalam 3 hal tersebut dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, tentunya bagi kita semua. Khudhu masofa wa da'ama kadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pada seluruhnya, ya, belajar menuntut ilmu dengan baik. Mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salam. Belajar dengan baik, Dapat belajar. Bagus lah, berikanlah tanggung jawab terhadap yang kedua, bersekolah dengan baik, belajar dengan baik. Masih kita sebagai seorang anak dianjurkan untuk memenuhi seluruh keinginan orang tua kita. Gitu lah ya. Dianjurkan. Sudahkah kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama? Pada kenyataannya, janganlah terlalu banyak meminta, akan tetapi kalian melupakan kewajiban kalian sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes.